sekarang karena penanaman ini sangat penting, katanya ada aturan-aturan ketika ASN mau naik jabatan harus ada penanaman, begitu Pak? Iya betul. Nah, semacam ini kayak ASN, saya juga kemarin naik pangkat dari golongan 3A ke 3B itu harus ada 50 pohon. Semua ASN atau BUMN kita diarahkan untuk membeli bibit tersebut yang sudah disertifikasi. Nah ini Pak, usaha ini dari undang-undangnya ini saya dapat usaha produksi benih tanaman perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih yang diterbitkan oleh Gubernur. Dan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 50 tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan pasal 13 bahwa usaha produksi benih tanaman perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih atau IUPW. Ternyata alhamdulillah beliau justru bahkan menerangkan secara detail sampai ke teknis pengambilan bibitnya sendiri, alat yang dipakai, penyuluhnya bagaimana, kemudian cara menyemai bagaimana, kemudian syarat awalnya dari mulai kalau Bapak di sini kan misalkan sudah jalan, bagaimana mengembangkan dan ini. Kalau saya justru pengen bertanya ke Pak Budi itu kemarin komunitasnya baru ada, lahan baru ada, belum ada kegiatan. Nah, kalau dari nol seperti itu bagaimana kan gitu ya. Nah, mungkin Pak Budi bisa jelaskan nggak dari nol seperti itu apa yang bisa dilakukan oleh komunitas misalnya? Terus pertama kalau kita untuk melangkah menuju ke sertifikasi lahan tersebut itu sebetulnya di lahan kita itu potensi banyak, tidak jauh-jauh mengambil sumber benih. Sebetulnya itu salah satu contohnya sekarang yang sudah disupport dari Dinas Kehutanan melalui UPTB sertifikasi balai benih yang ada di Jatinangor itu tahun 2010 ya. Hampir karena 5.000 sampai ke 13.000 untuk penghijauan di sini itu salah satu contohnya rujukan Pak untuk menjadi sumber benih, biar kita tahu dari mana asal usulnya tanaman tersebut itu. Nah gitu, salah satu contohnya ini yang tadi saya nanya ke Bapak itu Al-Basyah, Bapak kan nggak tahu dari mana sumbernya dulu itu, pasti akan prosesnya akan lama. Kalau ini kalau kita mau prosesnya akan lebih ini kan udah ada keturunannya kan itu kayak jabon. Di sini kebanyakan jabon jati putih yang di kawasan RTH yang itu yang di samping-samping itu semuanya jabon. Nanti setelah kita tahun berapa, bulan berapa itu mulai secara teknisnya untuk kita mengambil biji buahnya itu caranya kan ada dengan teknisnya Pak. Jadi tidak ada sampai ke jatuh ke bawah, nanti dengan cara diunduh kita diambil, kita disemaikan berapa teknisnya, cara pembibitannya gimana, cuman kita siapkan, kita polybag, udah setelah itu nanti dibawa nanti kita ke lab hasilnya. Jadi gitu prosesnya Pak. Gitu prosesnya gitu. Udah setelah kita udah bikin kebun bibit bersertifikasi. Nah, jadi syarat awal kata Pak Budi kan kemarin harus ada tempat, harus ada infrastruktur dulu. Apa itu misalnya itu? Contohnya kita yang mau kita dikembangkan di sini mau kelompok apa? Kita bentuk dulu kelompok tani, atau kita kelompok swadaya, atau kita kelompok swadaya masyarakat. Setelah kita siapkan dulu papan namanya dulu, papan nama, terus nama kelompok berarti dari sana Pak, yang sudah kita berbadan hukum, kita minta ke desa atau di mana. Setelah kita bikin bedengan, kita bikin bedengan dengan ukuran gimana kita minimal nggak ada minimalnya nggak ada minimal. Berarti bebas ya? Berarti bebas, yang penting dari segi perawatan, salah satu contoh airnya
yang kita untuk menanam masa bayi, Oh, itu. kan kita memerlukan Bikin apa Pak ini Pak? Maaf, bikin Pembibitan. apa? pembibitan Pembibitan pohon atau tanaman atau tanaman keras. Kan setelah kita diunduh atau kita diambil dari pohon tersebut itu, baru kita disemai. Oke, berarti kan Itu. kalau Pak Kang Budi udah ngecek ke atas kan itu sudah bareng-bareng lah dari Ya. sana ya. Berarti itu sudah sangat memungkinkan ya. Ya, Berarti sangat. pohon-pohon yang ada di situ bisa jadi spesialisasi yang nanti akan diplang ditulis itu di situ berarti. Ya, sumbernya. boleh. Boleh. Yang penting kita sumber airnya sama SDM-nya nanti untuk untuk perawatan. menjaga perawatannya itu dia harus siap. Oke, kemudian kalau dari dinas sendiri supportnya seperti apa aja Pak Budi? Kalau dari dinas sisi dana, dari kalau fasilitas, supportnya dari itu setelah kita udah berkembang, kita yang tadi kita sesuai kita aturan, semua ASN atau BUMN kita diarahkan untuk membeli. Untuk membeli bibit tersebut yang sudah disertifikasi, kan ada aturannya, ya, maupun kelompok tani maupun dibebaskan, kan ada pupuk bibit yang sudah gratis. Nantinya juga nanti akan dibeli oleh pemerintah juga. Nah ini pembelian ini kan berarti ada aturannya juga Pak ya. Ini dalam hal apa aja? Mungkin sebelumnya kan kita ngobrol nih tentang regulasi ini. Berarti sekarang karena penanaman ini sangat penting, katanya ada aturan-aturan ketika ASN mau naik jabatan harus ada penanaman. Memang begitu Pak? Ya betul. Nah, ini semacam ini kayak ASN, saya juga kemarin naik pangkat dari golongan 3A ke 3B itu harus ada 50 pohon. Nah, saya sampaikan ke nyari bibit tersebut itu. di macam-macam pohon. Kalau masalah harga tersebut itu gimana perhitungan kelompok tani yang tersebut itu secara HPP-nya ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada di mana itu tidak itu beda-beda ya. Nah, itu beda-beda gimana kita HPP yang kelompok tersebut itu. Bahkan kalau kita beli bibit tidak bersertifikasi itu tidak akan ditanam oleh dinas. Nah itu Pak pentingnya Untuk dinas kehutanan juga. Bahkan dinas kehutanan juga kan bergencar hampir setiap minggu sekali ada juna. Juna itu nanam Jumat. Tanaman Jumat. Ya. Kalau ini opsi. Ya, macam opsi. opsi gitu ya. Jumat bersih gitu. Jadi di setiap daerah kita nanam di mana. Berarti rutin seminggu sekali. Itu seminggu sekali. Salah satu contohnya itu bibit dari sertifikasi. Dari dinas kan otomatis kita beli mana nih dari ada yang sumber benih itu masyarakat yang peduli terhadap lingkungan tersebut itu. Mengenai jenis tumbuhannya mah tidak dipatok ya. Tidak Yang penting dipatok. menanam gitu ya. Yang penting kita menanam. Yang penting kita cocok di mana nih, kan beda daerah tanaman itu beda. Betul. Jadi kita direkomendasikan kalau kita mau menanam juna nih di sini berarti nanti kita kan ada bibitnya dari sertifikasi di sini, berarti bibitnya ini di sini. Nah, kaitannya dengan yang tumbuh, Iya. katakanlah tidak punya Dari mana? tidak Zon-zon. sejarah kayak gimana itu Pak kalau mau sertifikasinya? Kalau sertifikasinya itu mau dari mana ini pertama kita diambil dulu sampel bibit buahnya itu. Untuk cari gennya. Untuk cari gennya itu asal usulnya kita dibawa di laboratorium Pak. Kita disiapkan pas di kantor. Ada kita ini nanti kita disemai di sana. Ada khusus ruangan tersebut itu bawa bapak di sini bawa bibit ini nanti kita akan keluar Pak. Prosesnya kira-kira berapa lama itu Pak? Prosesnya itu 14 hari kerja. Tapi setelah kita udah bikin udah keluar ke cabang pas di sana itu nanti kita dimasukkan kita ke lab. Udah setelah itu nanti kita disurvei dari pihak dinas tersebut itu. Pak dari mana ini pohon tersebut itu dulu ngambilnya itu. Nah nanti kita dicek
baru kita di label. Tapi kalau kita udah ini harus kita jangan ditebang. Kalau kita udah keluar, misalkan ini kan lahan pribadi, suatu saat kan ada suatu hal sehingga lahan akan dipergunakan untuk kepentingan, katakanlah kepentingan, sehingga tidak ada solusi kecuali harus ditebang. Prosesnya seperti apa itu Pak? Apakah memang mutlak tidak bisa? Itu sebetulnya kalau secara aturan itu mutlak tidak bisa Pak. Makanya dari dinas tersendiri juga kalau kita di tanah pribadi itu betul-betul ngobrol dengan petani itu, Bapak yang mana ini yang kita mau disertifikasinya itu. Jangan sampai nanti suatu saat kayu udah besar, udah tersebar bibit, kemana-kemana banyak yang beli, induknya nggak ada. Itu pentingnya mungkin ya. Itu pentingnya Pak. Jadi memang lebih ke memperhitungkan ya, mapping awalnya Pak. Makanya dari khusus di Komplek Mangayan itu mappingnya nanti untuk sumber benih biar tidak akan terganggu. Makanya mappingnya di semua RTH jalur itu dulu itu dihijaukan dengan tanaman jabon. Kan gitu buat untuk kita ruangan terbuka Pak. Ada sanksi Pak kalau misalkan sudah disertifikasi kemudian tanpa izin atau tanpa izin itu ada sanksi. Ada sanksi secara administrasi juga, ada sanksi secara hukum juga. Makanya konsekuensinya ya. Konsekuensinya sebetulnya udah hukum. Jelas. Ya kenapa dari dinas kehutanan juga sekarang lahan kritis udah semakin kritis. Kan gitu. Untuk mendapatkan rekomendasi sebagai produsen benih tanaman perkebunan, produsen benih mengajukan permohonan secara tertulis kepada UPT, Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih, ya gitu ya, betul. yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut. Nah itu ada pendirian, fotokopi, nah itu bisa perorangan atau kelompok itu? Itu kelompok. Kelompok ya? Itu kelompok. Kenapa kita kelompok? Kita kan untuk kita sertifikasi itu kan untuk memerlukan SDM perawatan. Berarti tim ya? Kita tim. Kita membuat kita kelompok yang tadi kita bicarakan itu. Organisasi resmi atau misalkan komunitas juga bisa? Komunitas juga bisa. Yang penting asal kita ada izin dari setempat, dari desa, kecamatan, wilayah gitu. Yang kita bisa diakui lah gitu. Berarti komunitas pecinta lingkungan yang notabene orang-orang yang berkumpul di suatu tempat tersebut bukan warga di situ kan nggak masalah? Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Maksud saya tadi ya kata Pak Agus itu, kita butuh ya, kadang-kadang memang dengan kita mengambil contoh, mengambil figur dari luar itu, saya sendiri lah Pak, saya ini maaf ngajarin ngaji orang lain, ya. Tapi ketika saya harus mengajar anak saya sendiri, ya, tidak semudah ketika saya mengajari anak orang lain, orang lain. Balik nih kadar ininya tanamannya di ketinggian sekian, cocok dengan ini. Nanti gitu. Kalau kita kan asal tanam aja kan, betul. Padahal karakter pohon itu kan berbeda-beda. Sebetulnya jangan seperti gini. Itu yang kita butuhkan Pak. Jadi kita ini Mohon maaf. Kita ini emang bagus. Nah, dulu kan gini, asal tanam. Iya. Kegiatan itu dulu. Jadi kan jadi nggak tertata sekian seri. Jadi gini Pak, kalau di jenis tanaman kita disimpulkan contoh di keluarga. Iya. Tanaman itu salah satu contohnya perlu makan. Iya benar. Jenis tanaman itu makannya itu pasti beda-beda. Iya. Tumbuhan juga. Sama. Ini tanaman ini akan makanya timbul tanaman. Kenapa tidak begitu kita dipupuk tidak semuanya sesuai berkembangnya yang itu. kita butuhkan itu Pak, yang kita butuhkan Gitu. karena sejauh ini kita belum pernah, rasanya belum pernah ada penyuluhan khusus dari dinas pertanian belum ya.
Ya kami ini kan otodidak, Pak. Kami ini tugasnya perang. Iya. Ya, kami tugasnya perang. Tapi tentara itu diperintah apapun jalan. Nggak tahu jadinya. Walaupun nggak ada edukasi mengenai tanaman, Ini tanam udah bagus. dan pupuk itu aja. Jadi kita jalan, perintah apapun jalan, tapi jadinya nggak tahu gitu loh. Nah, kaitannya juga ini Pak. Jadi kalau nanti mau mengirimkan, tolong ada salah satu stafnya Bapak yang bisa dikirim ke sini untuk memberikan penyuluhan pada kita sehingga tanaman ini yang kita tanam, maaf, Ya. hasilnya mungkin dari oksigen sudah jelas. Iya. Ya, tapi dari sisi lain, secara ekonomisnya yang kita belum dapatkan Pak. Pasti akan mau kita mau cepat jadi sertifikasi benih yang tadi bicara. Kita bikin plan mana kelompok yang kita mau diekspos untuk jadi ujung tombak penumpang jadi sumber benih kan. Berarti kan ada komunitas, ada kelompok tani, di mana kan jadi tidak boleh pribadi. Justru tidak boleh pribadi ya. Gitu. Nah, nanti setelah itu sirkulasi keuangannya itu kalau kita mau pribadi nantinya kita jadi penangkar, jadi jual beli. Nantinya kita pasang apakah di pinggir jalan kan kayak di Majalengka. Tapi untuk membentuk sertifikasi itu harus jelas, legal ya. kelompok legalnya, badan hukumnya di mana itu payung hukumnya. Untuk kenapa nanti kalau kita terlalu banyak bibit kayu-kayuan kemana kita dijual kan gitu. Kalau kita dengan ada tim kan kita masuklah ke penjual, ke penangkar kan banyak sekarang yang jualan bibit albasiah berapa sekarang sampai ke 60 cm itu sampai ke 30.000, 10.000 satu pohon itu sampai ke edar pakai mobil daerah Ciamis Garut ke sana itu ada jualnya itu Model mangga juga Pak. sebetulnya itu. Bagus sih bibitnya. Iya. Harga berapa coba yang sudah disertifikasi? Apakah ini disertifikasi itu ada asal usulnya ini bibitnya dari mana? Tidak akan ditebang ratusan tahun juga. Ada silsilahnya, ada keturunannya. Di barat kita mau ngawinkan anak kita, kalau kita turunnya yang enggak jelas, tidak akan diizinkan. Mau ya. Anak siapa? Cina ini enggak jelas. Udah aja ditolak. Kan gitu. Ini salah satu contohnya kayu juga bibitnya asal usulnya dari mana? Kan gitu.